Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG selaku pengampu dosen mata kuliah fikih. Pada kesempatan kali ini dan mohon maaf, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fajar Siddiq, kelas PAI 2A Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang hukum fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Menurut bahasa fikih, etimologi berasal dari kata lafal faqiha yufaqihu fikhan, yang berarti mengerti atau paham, sedangkan pengertian secara istilah fikih ilmu tentang hukum. Secara istilah terminologi fikih adalah ilmu tentang hukum syariat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah, menurut etimologi atau menurut bahasa adalah bagi hasil perbuatan seorang yang buruk dan yang diusahakan, sedangkan jinayah menurut istilah terminologi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lain-lainnya. Jinayah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana. Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf atau orang yang berakal dan balik, yang dapat dibebani kewajiban sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci dari Quran dan hadis. Adapun hukum jinayah dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada qisas, yang kedua ada hudud, dan yang ketiga ada tazir. Yang pertama adalah qisas. Qisas ialah akibat yang sama dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau anggota badan orang lain seperti yang diperbuatnya. Dengan demikian, sanksi hukum mati bagi seorang yang telah melakukan pembunuhan dengan sengaja. Qisas secara bahasa adalah menelusuri jejak, sedangkan secara istilah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dijelaskan dalam ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'afiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat tebusan kepadanya dengan baik pula. Dan demikian itulah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab Allah yang sangat pedih. Nomor 2 ada hudud. Hudud berdasarkan pengertian di atas secara etimologi dapat dirumuskan bahwa hudud adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena suatu pelanggaran yang mempunyai hukuman. Penerapan hudud tidak dilakukan kecuali dengan 4 syarat. Yang pertama, pelaku kejahatan adalah seorang mukallaf atau yang balik dan berakal. Dan yang kedua, pelaku kejahatan tidak terpaksa dan dipaksa. Dan nomor 3, kejahatan mengetahui larangannya. Nomor 4, kejahatan
terbukti dan bahwa ia melakukannya tanpa ada sebab. Hukuman had adalah hukuman yang diancamkan kepada pelaku jarimah hudud. Dalam Islam pidana yang tergolong ke dalam jarimah hudud adalah zina, menuduh orang berzina yang baik-baik dengan meminum minuman keras, mencuri, pembegalan, perampokan dan gangguan keamanan serta pemberontakan. Adapun nomor 3 yang ini ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, yang berkaitan dengan kejahatan melanggar hak Allah. Hak hamba berfungsi untuk memberi pembelajaran kepada si terhukum dan mencegah hanyut untuk mengulangi kejahatan serupa. Ta'zir menurutnya dapat membuat terbentuk hukuman fisik, hukuman atas harta, dan hukuman mati. Hukuman fisik berupa ancaman cambukan, pengasingan, dan penjara, sedangkan hukuman atas harta berupa penyitaan harta. Jika dilihat dari segi sifat, maka jarimah ta'zir dapat dibagi 3. Pertama, jarimah ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, jarimah ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Dan ketiga, jarimah ta'zir karena melakukan pelanggaran hukum. Dari kesimpulan di atas ialah fikih jinayah itu tentang hukuman yang lebih kekerasan fisik. Terus seperti pembunuhan, jadi fikih jinayah ini untuk hukum yang sepantasnya dan sesuai aturan orang yang telah melakukannya. Adapun orang masyarakat sebagian menganggap bahwasanya hukum Islam ini sangatlah kejam. Enggak seperti itu. Ketika orang sudah melakukan kejahatan, contohnya mencuri, ditanyalah orangnya, kamu mencuri sebab apa? Jika kalau mereka sebab mencuri karena kekurangan ekonomi, dan dia terbukti bahwasanya tinggal di perkampungan yang benar-benar jauh dari ekonomi yang bagus, yang makmur, maka orang itu tersebut akan ditolong. Dan jika mereka terbukti mencuri padahal mereka tinggal di perkampungan yang sangat makmur, sangat maju, maka wajib dikenakan hukum kisos atau dipotong tangannya. Mungkin segitu saja pengertian dari fikih jinayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terbatasnya pengetahuan saya, mungkin masih banyak kekurangan dari video kali ini. Allahumma fiq ila qomit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.